Selamat datang di kelas saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang waterborne disease. Saya rasa semua kita pernah mendengar ya tentang hal ini, mungkin di TV, di media, maupun di pertemuan kelas-kelas kuliah lainnya ya. Cuma di sini mungkin ini kita akan mempelajari sedikit lebih jauh mengenai waterborne disease. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini ada banyak sekali gangguan ataupun permasalahan kesehatan ya yang terjadi pada masyarakat, pada manusia ya. Dan dalam hal ini kita akan melihat apa saja yang gangguan yang terkhusus karena cemaran oleh air ya. Nah, kita lihat dulu urgensi ya atau apa pentingnya ya kita mengetahui waterborne disease ini. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa air minum adalah sumber utama dari penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh makhluk hidup mikroba ya di negara-negara berkembang. Jadi mungkin kalau di negara maju mereka sudah berhasil mengatasi penyakit-penyakit pencernaan akibat mikroba atau virus atau bakteri yang terkandung dalam air karena hygiene-nya sudah sangat baik ya, karena kebersihan dari airnya sudah sangat baik. Bahkan air-air yang ada di tempat umumnya saja seperti di taman atau di jalan ya, itu sudah sangat bersih dan layak minum gitu. Apalagi kalau yang di dalam rumah. Sedangkan di negara berkembang karena masih menjadi masalah ya mengenai kebersihan air, maka penyakit-penyakit juga masih menjadi masalah ya terkait dengan air yang diminum tersebut. Selanjutnya, waterborne disease atau penyakit yang diakibatkan oleh air minum ini ya menyebabkan lebih dari 2 juta kematian setiap tahunnya ya, terutama pada anak-anak karena anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang lebih rentan dan lebih lemah gitu ya, sehingga kena air tercemar saja mungkin bisa jadi sangat parah bagi mereka gitu, bahkan dapat menyebabkan kematian. Yang mana ya, kematian akibat diare itu hampir 4 miliar kasus setiap tahunnya, ngeri sekali ya. Ini di seluruh dunia. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa air yang bersih itu adalah atau air yang aman itu adalah hak dasar dari manusia ya. Jadi hak asasi paling basic ya yang harus dimiliki oleh manusia. Jadi kayak setelah bernafas lah gitu ya. Setelah bernafas itu kan hak asasi yang melekat ya yang mendasar pada manusia. Minum air yang bersih juga sebenarnya adalah hak yang paling dasar ya yang harus dipenuhi manusia setelah udara untuk bernafas. Jadi penting sekali gitu ya. Artinya kalau masih ada air yang belum bersih yang dihirup, itu berarti ada hak asasinya yang belum terpenuhi gitu ya. Nah, jadi makanya ini jadi penting bagi kita untuk mengetahui. Oke, soalnya air bersih itu apa sih? Air bersih adalah air yang bebas dari semua objek atau semua yang bukan sifat aslinya gitu ya. Jadi air bersih itu tidak boleh ada rasa, tidak boleh ada bau, tidak boleh ada warna ya. Tidak boleh ada kandungan makhluk hidup, tidak boleh ada minyak di dalamnya. Tidak boleh ada gas, tidak boleh ada virus apalagi ya dan penyakit dan sebagainya. Kalau misalnya mineral gimana? Apakah juga nggak boleh? Boleh, tapi pada komposisi yang harus di bawah baku mutu dia menyebabkan bahaya. Artinya dia kalau dalam komposisi yang baik ya, maka dia juga sebenarnya berguna bagi tubuh ya, mineral. Kemudian lawan dari air bersih adalah air yang tercemar. Jadi air yang tercemar adalah air yang mengandung selain yang seharusnya tidak terkandung dalam air bersih gitu ya. Nah, jadi kalau dia bersih itu tidak ada isinya ya, harusnya ya. Maka kalau dia tercemar berarti dia ada isinya. Sehingga dia jadi berbau, sehingga dia jadi berasa ya, sehingga dia jadi berwarna dan sebagainya. Oke, kemudian waterborne disease itu apa sih? Gitu ya. Jadi waterborne disease adalah penyakit-penyakit yang ditularkan ke manusia. Jadi tidak cuma satu ya. Penyakit-penyakit yang ditularkan kepada manusia akibat adanya cemaran baik berupa mikroorganisme maupun zat-zat pada air minum. Dan kerugian akibat waterborne disease ini tidak hanya terjadi pada manusia saja ya, karena ini juga dapat mempengaruhi alam yang merugikan karena juga mengganggu alam ya. Kemudian kontaminasi pada manusia dapat terjadi melalui kegiatan minum, mandi, mencuci, proses penyiapan air makanan, ataupun memakan makanan yang telah terkontaminasi saat proses penyiapan makanan. Ya. Basically secara umum ini berhubungan dengan pencernaan ya kalau waterborne disease.
Makanya jadinya ketika ini mencuci maksudnya bukan mencuci ini ya, bukan mencuci pakaian ya, tapi misalnya kayak mencuci makan apa, piring gitu ya, mencuci perangkat yang berhubungan dengan makanan atau yang bisa berhubungan dengan tertelan lah gitu ya. Next, gejala umumnya apa dari waterborne disease ini ya? Yang pertama, misalnya adalah diare ya. Diare ini adalah gejala utama dari waterborne disease ya. Jadi umumnya ketika manusia ya terpapar waterborne disease ini dari air minum ya atau dari aktivitas lainnya yang berhubungan dengan pencernaan ya, maka gejala utama yang paling sering muncul adalah diare dan yang kedua adalah muntah ya. Muntah yang paling banyak dilaporkan juga di seluruh dunia ya, salah satu gejala. Kemudian apakah cuma itu? Tidak ya, ada juga gejala-gejala lain seperti misalnya gejala-gejala pada kulit, telinga, pernafasan, dan pada mata juga ya. Tapi gejala utamanya ya diare dan muntah gitu, karena itu yang langsung berhubungan dengan pencernaan. Oke, selanjutnya kita ketahui juga bahwa ada beberapa infeksi yang terkait air ya sebenarnya. Jadi tidak hanya waterborne disease. Waterborne disease hanya salah satunya saja ya. Itu yang lainnya juga ada ya. Ya, selain waterborne disease kita juga mungkin perlu mengenal ya ada yang namanya water based disease, di mana air itu jadi perantara dari ininya ya, dari serangannya ya. Jadi tidak airnya ya, tapi perantara ya. Nah, jadi yang ketiga ada lagi water related disease. Ya, jadi ini diakibatkan oleh makhluk hidup ya atau serangga ya terutama yang hidup di air yang berhubungan dengan air lah hidupnya gitu ya. Jadi enggak secara langsung dia menyebabkan penyakit karena airnya gitu ya. Cuman karena dia berhubungan dengan air dalam fasenya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada water wash disease. Ini adalah penyakit yang terjadi karena kurangnya sanitasi atau kebersihan. Jadi dia karena paparan luar umumnya ya. Jadi seperti misalnya yang terjadi pada kulit misalnya ya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Dan terakhir adalah water disperse disease ya. Jadi ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh agen yang mana dia masuknya ke tubuh lewat pernafasan walaupun sebenarnya hidupnya agennya itu adalah di air ya. Next. Nah, ini kita lihat contoh-contohnya ya. Kalau yang waterborne disease misalnya kayak kolera, kemudian tifoid ya atau kayak tipus gitu. Kemudian ada yang disentri amuba ya atau disentri bacilleri ya, disentri basil ya. Kemudian juga ada yang penyakit-penyakit diare ya. Jadi umumnya adalah diare. Kalau water wash disease gimana? Water washnya jadi dari bahasa wash cuci ya. Jadi kontaknya itu karena bersinggungan dengan kulit gitu ya, sama cuci kulit gitu, nah segala macam. Atau yang berhubungan dengan inilah luar-luarnya lah karena kurangnya sanitasi air bersih dan lain sebagainya gitu ya. Kurangnya kebersihan manusianya, kurangnya kebersihan air yang terkontak dengan manusianya. Jadi kayak misalnya mungkin jarang mandi ya, atau mungkin mandinya itu dengan air yang sudah terkontaminasi serangga, dan lain-lain. Misalnya kayak skabies, trachoma, kemudian apa lagi, dan lain-lain ya. Kemudian ada lagi water based disease, base dasar atau berdasarkan ya. Nah, misalnya kayak schistosomiasis dan juga dracunculiasis ya. Jadi ini dua penyakit yang diakibatkan oleh cacing yang hidup di dalam air. Jadi ini mungkin apa? Nanti akan saudara pelajari ya pada mata kuliah penyakit-penyakit akibat rektor ya, penyakit-penyakit akibat rektor. Kemudian yang terakhir ada water related insect vector disease atau water related disease ya. Jadi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh makhluk hidup atau serangga yang berhubungan dengan air juga. Ya, misalnya kayak malaria ya, kemudian filariasis ya atau kaki gajah dan sebagainya. Jadi ada demam kuning juga dan macam-macam lah. Ini hanya beberapa contohnya. Oke, banyak sekali bakteri, ya, virus, protozoa, dan parasit-parasit dapat menyebabkan penyakit ya saat dia masuk dalam saluran pencernaan atau saat dia tercerna ya masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan.
Kemudian mayoritas dari penyakit-penyakit ini ya itu berasal dari apa nih, kotoran manusia maupun kotoran hewan ya, atau juga menular atau bertransmisi melalui langsung dari fekal ke oral ya. Jadi selanjutnya, walaupun feses manusia dan juga feses hewan itu merupakan ancaman ya bagi manusia atau bagi kesehatan manusia, tapi yang secara umum paling berbahaya itu memang yang dari manusia ya. Dalam hal ini khususnya adalah karena kotoran manusia itu mengandung bakteri atau virus yang berasal dari tubuh si manusianya ya. Kemudian yang paling basic juga bahwa kotoran itu mengandung E. coli ya, jadi dari tubuh manusia itu umumnya. Nah selanjutnya penyakit-penyakit fekal ya atau yang dari kotoran itu bisa termasuk dalam klasifikasi yang menyebabkan waterborne disease dan juga waterwash disease. Jadi kalau yang waterwash disease itu kayak misalnya dia jadi gatal-gatal ya, atau misalnya jadi ada penyakit kulit lainnya. Sedangkan untuk yang waterborne ya kalau terminum ya jadi diare dan semacamnya ya. Kemudian ini adalah patogen ya, penyebab penyakit yang secara oral menularnya ya melalui waterborne. Misalnya yang dari bakteri ya, contohnya ada Campylobacter atau coli ya, kemudian ada juga E. coli, kemudian ada Legionella sp ya, kemudian ada Salmonella typhi ini ya yang tikus ya, kemudian Shigella sp, kemudian Vibrio cholera ya penyebab kolera, kemudian Yersinia enterocolitica ya, kemudian Pseudomonas aeruginosa ya. Ini yang bakteri. Misalnya ada yang protozoa ya, misalnya ada Cryptosporidium parfum ya, kemudian ada Entamoeba histolytica, kemudian ada Giardia lamblia ya, kemudian ada Naegleria fowleri, kemudian ada Toxoplasma gondii. Nah, ini beberapa contoh protozoanya ya. Kemudian ada yang helmin ya, cacing yang ukurannya kecil dan pipih ya. Ada Dracunculus medinensis. Ini juga yang agak membulat ya kalau nggak salah ya, Dracunculus medinensis. Kemudian ada Schistosoma sp ya yang menyebabkan schistosomiasis. Nanti saudara akan pelajari lebih lanjut di pertemuan lain. Oke, selanjutnya adalah penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh ini ya, waterborne tadi ya, faktor waterborne tadi. Tapi ini yang diarealnya. Jadi dia ada yang diareal, ada yang non diareal ya. Mohon maaf, ini ada dua ya. Diareal itu artinya yang kemencret-mencretan gitu ya bahasa Indonesianya. Kalau yang non diareal berarti yang enggak kemencret-mencretan ya. Nah, jadi umumnya patogen-patogen yang berasal dari waterborne atau dari air yang kita minum itu ya menginfeksi ini ya gastrointestinal tract ya. Jadi itu kayak semacam apa ya? Di jalan pencernaan kita ya. And cause diarrheal disease yang menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan diare tadi itu ya, atau mencret-menceretan tadi itu ya. Kemudian penyebab umum ya yang dari penyakit waterborne disease ini ya yang ada kayak kaitannya dengan diare-diarean tadi ya. Antara lain ada rotavirus, kemudian E. coli yang menjadi penyakit ya. Kemudian Campylobacter, Entamoeba dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang diare. Kalau yang tidak diare ya seperti misalnya ada demam tifoid. Nah, ini juga karena waterborne ya. Jadi tidak hanya mencret saja waterborne disease, yang selain itu juga ada yang non mencret ya, istilahnya non diare. Ada demam tifoid ya. Nah, karena bakteri Salmonella typhi ya, atau bakteri Salmonella typhosa sama ya. Kemudian
Ya, ini sampai 17 juta orang ya yang terinfeksi setiap tahunnya dan 600.000 diantaranya meninggal loh ya. Jadi ngeri juga ya demam tifoid. Kemudian ada hepatitis. Ini mungkin saudara juga sering kali mendengar ya di mana-mana terbaca atau mungkin tertonton ya hepatitis. Ini disebabkan oleh virus ya. Kemudian ada hepatitis A, ada hepatitis E ya, yang mana itu secara utama disebabkan oleh pencernaan ya, terutama karena air minum yang terkontaminasi oleh bakteri virus dari feses. Nah, kalau hepatitis A-nya saja ya itu menyebabkan 1,5 juta infeksi setiap tahunnya dan umumnya itu pada anak-anak. Kenapa lagi-lagi anak-anak yang jadi korban? Karena anak-anak mungkin memang belum memiliki daya tahan yang lebih kuat atau sistem yang kekebalan tubuh yang lebih kuat seperti yang dimiliki oleh orang dewasa yang maka anak-anak yang lebih rentan terkena. Jadi masuk aja bahwa bakteri atau virusnya sedikit langsung dia ngaruh gitu ya. Sedangkan kalau pada orang dewasa mungkin ada namanya viral load ya, jumlah kapasitas virusnya yang di dalam tubuh harus lewat dulu jumlahnya sekian baru jadi sakit. Nah, orang dewasa biasanya kayak gitu. Kemudian juga ada namanya virulensi yang kekuatan virus itu untuk menyebabkan penyakit. Jadi kadang-kadang kalau misalnya virus itu kurang kuat virulensinya maka nggak sakit manusia dewasanya. Nah, gitu. Jadi makanya ada lebih 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 apa lebih banyak lah kemungkinannya yang kena tuh anak kecil dibanding orang dewasa ya. Karena orang dewasa tuh udah banyak juga ininya ya perlindungan tubuhnya ya, terutama misalnya dari jumlah atau dari segi viral load atau mungkin dari virusnya. Kemudian yang kedua adalah polio yang kedua. Berapa ini? Yang ketiga ya. Polio ya polio tahu ya, jadi mungkin lemah ya lemah apa tuh bahasa Indonesianya ya kaki lemah dan kaki lepai ya. Ini adalah umumnya ya terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun. Lagi-lagi anak-anak ya. Makanya untuk mencegah ini biasanya anak-anak itu diberi vaksinasi polio. Nah, jadi untuk yang tidak melakukan vaksinasi polio, umumnya dia bisa terkena ya. Kemudian ada lagi namanya legionellosis ya, di mana disebabkan oleh legionella ya, yang dapat hidup dan tumbuh di dalam air yang disimpan dalam tangki-tangki ya, atau yang ditampung dalam tendon air misalnya ya, atau juga dari pipa-pipa ya yang mungkin tidak langsung mengalir selalu. Oke, soalnya adalah leptospirosis ya. Ini adalah penyakit-penyakit yang bakterial ya, atau yang disebabkan oleh bakteri akibat dari masuk ke dalam saluran pencernaan atau ingestion ya, atau mungkin berkontak ya dengan air yang terkontaminasi gitu ya, dengan urin atau makhluk hidup yang sudah terinfeksi ya, terutama tikus ya. Jadi leptospirosis ini umumnya ya terjadi karena adanya kontak dengan pipis tikus misalnya ya, ini sering terjadi mungkin saat banjir ya. Jadi pipis tikus itu mungkin menggenang di bagian tersembunyi di dalam rumah kita ya, misalnya kayak di balik-balik lemari misalnya ya, atau di kolong-kolong dapur. Jadi ada pipis tikus gitu ya yang mengandung leptospira ya. Kemudian waktu banjir atau mungkin karena air yang menggenang atau karena becek gitu ya, yang masuk ke tubuh manusia ya. Nah, penyakit ini sulit untuk didiagnosa dan sering sekali overlook ya. Tapi ini ya bisa menjadi sangat penting atau sangat berdampak ya. Biasanya setelah banjir ya kalau banjir flood. Oke, kemudian bagaimana sih cara kita melindungi diri atau bagaimana cara kita tuh memprotek ya supaya tidak terkena penyakit-penyakit yang waterborne ini itu ya, yang dari air yang kita minum atau yang masuk dalam pencernaan ini, gimana? Nah, yang pertama kita tentu saja menghindari namanya water stagnation ya, apa tuh? Stagnan ya, menggenang ya. Kalau bisa janganlah yang air yang tergenang lama ya yang kita minum. Jadi kayak misalnya air tuh udah dalam baskom sudah berapa hari misalnya ya, sudah berapa bulan ya, artinya sudah ada di sana makhluk hidup yang berkembang biak dan hidupnya, bakteri, virus dan lain-lain ya. Maka kalau kita minum berbahaya gitu ya. Contohnya di sini dia kasih gambarnya air rawa ya. Air rawa itu kan air yang menggenang di
ini ya, jadi dia tidak mengalir gitu, airnya tergenang saja dia di rumput atau di perairan itu ya, jadi tergenang saja dia, tenang di situ ya. Udah tuh sehari aja udah tumbuh tuh mikroorganisme ya, jamur, genggang, kemudian apa lagi, virus-virus, bakteri, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, gunakanlah air yang bersih ya, tentu saja ya, kita minumnya pakai air yang bersih. Tidak mesti kok harus air mineral botolan ya, bisa juga kayak air galon, bisa juga kayak air yang dimasak dulu ya, juga boleh. Kemudian cuci tangan ya, karena kadang-kadang mungkin nempel lah si bakterinya itu atau virusnya itu di tangan. Terus waktu kita menyiapkan makanan minuman, masuk dia ke dalam makanan dan minumannya. Nah, jadi itu dia menyebabkan waterborne disease. Kemudian hindari makanan yang belum dipotong apa ya, berikat. Berikat itu maksudnya apa ya? Jadi kalau misalnya sudah dipotong itu kan sudah dikupas gitu ya istilahnya ya. Jadi artinya kalau ada kotoran atau virus atau bakteri yang menempel di kulit buah itu ya sudah terbuang dia karena kulitnya kita buang ya. Tapi kalau misalnya buah itu dengan kulit-kulitnya kita makan ya maka mungkin perlu apa ya dibersihkan dengan sangat seksama ya. Dicuci nggak hanya dengan air ya, kalau bisa dengan sabun juga yang food grade ya, sabun yang boleh gitu secara kesehatan mungkin sekian-sekian jumlahnya itu sedikit itu kayak masuk ke pencernaan itu nggak apa-apa sabunnya, itu namanya sabun food grade ya. Nah, itu kalau bisa kita memang hindari sekali ya makan buah yang belum dikupas. Jadi kalau bisa kita kupas dulu gitu ya. Kayak contohnya apa tuh yang paling sering ya? Contohnya adalah kayak misalnya timun ya, orang sering makan timun, tapi itu masuk sayuran ya. Tapi nih, dalam hal ini itu maksudnya ya, jadi tidak dikupas dulu, jadi langsung aja dimakan ya. Sedangkan mungkin di kulit itu ada mikroorganisme yang mungkin saja patogen kan kita tidak tahu. Apalagi contohnya apel ya, juga ada beberapa orang yang mungkin makan dengan kulit-kulitnya ya. Terus apa lagi? Jeruk. Ada yang makan jeruk sampai kulit-kulitnya. Enggak ya, bercanda ya. Terus apa lagi contohnya? Buah stroberi ya, terus buah ceri, buah-buah yang langsung dimakan dengan kulit-kulitnya. Bolehkah? Boleh, boleh ya, tapi dicuci dulu yang bersih gitu ya. Kemudian selanjutnya gunakan antiseptik ya, ini tentu saja ya untuk apa? Mungkin ini tidak hanya antiseptik ya di sini maksudnya ya, tapi juga termasuk kayak misalnya kita tuh mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung antioksidan juga, yang mengandung vitamin C juga untuk kekebalan tubuh gitu ya. Jadi tujuannya kan antiseptik ini untuk membunuh ya atau mencegah berkembang biaknya bakteri dan virus dalam tubuh gitu ya. Antiseptik. Kemudian boil drinking water ya. Jadi kita kalau mau minum air itu ya air yang sudah direbus. Jangan air yang mentah dari keran, kecuali kita tinggal di negara maju yang memang air kerannya itu sudah terjamin ya bisa diminum. Sedangkan kalau di negara berkembang seperti Indonesia, maka air kerannya masih belum dapat diminum. Jadi kalau bisa kita rebus ya. Walaupun mungkin dari PDAM bilang airnya itu sudah bersih dan layak minum kok gitu ya. Tetap saja kita berjaga-jaga kita rebus dulu karena kita tidak pernah tahu ya. Oke lah dari PDAM yang airnya bersih. Saluran perpipaan yang menuju rumah kita kan kita tidak bisa jamin kebersihannya ya enggak. Siapa tahu dia nanti masuknya di situ ya kan. Kemudian clean before use, bersihkan dulu sebelum digunakan. Nah, ini contohnya adalah di galon ya. Sebelum kita pakai, kita bersihkan dulu galonnya dengan tisu basah yang mengandung ini ya antibakteri ya, atau mengandung antiseptik atau yang mengandung alkohol atau yang mengandung zat-zat yang lainnya. Kemudian no street food, kita tidak bilang kita jangan sampai makan makanan yang di pinggir jalan ya, bukan ya. Boleh juga, tapi kita perhatikan ya, yang mana yang bersih ya. Kita lihat yang mana yang layak, jangan sembarangan ya. Ini mungkin maksudnya jangan jajan-jajan sembarangan ya, bukan berarti semua street food nggak boleh, salah juga ya. Karena ada juga yang bersih soalnya ya, kita tidak boleh judge. Kemudian cover stock water ya, jadi kita harus menutupi air yang disimpan ya. Jadi kayak misalnya air dalam ember ya, nggak boleh kita biarkan berhari-hari dia terbuka saja. Kenapa? Karena ya bisa muncul lah tuh ya bakteri dan virus sama kembang biak. Kemudian avoid dampness, jadi jangan sampai lembab-lembab tubuh kita nih ya, atau kita jangan terlalu lama berada pada kondisi dan situasi yang lembab. Harus sebisa mungkin cepat kita keringkan ya. Kemudian dan stay wet, jangan
lama-lama kalau basah, misalnya kita kehujanan ya, terus kita berjam-jam biarin aja baju kita basah ya, kita berjam-jam biarin aja diri kita tuh kena air hujan, nggak boleh ya. Yang terakhir ini walaupun tidak secara langsung menjadi penyebab, waterborne disease ya, tapi, karena lembab dan juga basah di tubuh kita ini, daya tahan tubuh kita jadi menurun, gitu loh. Akibatnya apa? Kalau ada bakteri dan virus dalam air yang kita minum atau dalam makanan yang masuk dalam pencernaan, karena daya tahan tubuh kita lagi turun, ya sudah, jadi tidak kuat dia melawan ya semua virus dan bakteri yang masuk ke tubuh. Sehingga dia jadi lebih cepat ya. Sedangkan untuk pengobatan seandainya terjadi ya, yang pertama kalau misalnya dia diare, dia ada pertolongan pertamanya nih. Jadi yang bisa kita lakukan sebisa kita ya, antara lain dengan memberikan Oralit, ya Oralit tahu ya. Oralit itu larutan yang apa ya, kalau di rumah tuh kayak gula garam gitu ya, larutan gula garam. Atau misalnya ada juga bubuk Oralit ya langsung yang tinggal diseduh dengan air ya, itu juga bisa diberikan ya. Tujuannya apa? Karena air ini lebih lebih kuat daripada air putih biasa ya. Kalau air putih biasa itu dia butuh waktu dulu dia untuk masuk untuk mengairi tubuh gitu istilahnya ya. Sedangkan kalau larutan Oralit dia langsung ya menyerap dalam tubuh karena dia sudah sesuai ininya ya tingkat apa istilahnya kekentalan ininya ya pergaramannya ya H2 dan juga NaCl-nya. Kemudian, kalau misalnya kita, memiliki uang lebih ya mungkin tidak ada salahnya juga langsung kita beli infus ya, terus kita ini bagi orang yang punya keterampilan ya terutama ya langsung melakukan, pemasangan dengan injeksi ke tangan ya atau ke bagian tubuh lainnya ya. Jadi infus itu langsung dimasukkan ke dalam tubuh untuk segera mengganti cairan dalam tubuh yang hilang karena diare ya. Karena kalau cairan tubuh tidak segera diganti ya maka akan fatal akibatnya ya, bisa meninggal ya. Nah, jadi berbahaya. Makanya pertolongan pertama ini juga dapat kita saksikan ya saat mungkin misalnya korban diare itu dibawa ke rumah sakit ya, ke IGD ya atau ke UGD ya, pasti mungkin yang awalnya akan dilakukan adalah memasang infus dulu ya, mengganti cairan tubuhnya dulu sebelum diberi obatan yang lain-lain ya. Jadi yang penting cairannya dulu. Ya sampai cairan tubuhnya tidak ada ya. Mungkin karena jangan sampai dia apa tuh istilahnya kekeringan tubuhnya jangan. Kemudian untuk, pengobatan tingkat lanjut ya tentu saja berobat ke puskesmas atau rumah sakit ya pada dokter ya, untuk pengobatan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan diagnosa. Karena tidak berarti, diare yang terjadi waterborne disease aja ya, siapa tahu ternyata karena keracunan, siapa tahu ternyata karena alergi ya, dan lain sebagainya. Jadi nggak melulu pertolongannya itu adalah dengan, ini ya, obat diare atau obat oralit ya, karena kadang-kadang kalau penyebabnya hal lain ya ya harus sesuai diagnosa lah pengobatannya ya, maka yang paling profesional ya kita berobatnya ke puskesmas maupun rumah sakit terdekat. Baik, mungkin demikian saja ya yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kelas saya selanjutnya dan terima kasih.